cranialis pada skapulanya. Yang kedua, situs longitudinal posterior. Beda dengan yang 8.1. Kalau 8.1 longitudinal anterior, 8.2 adalah longitudinal posterior. Posisinya sama, dorsosakral. Habitusnya adalah bridge atau bis hip flexion, ya, penekuan pada persendian acetobularisnya. Nah, yang ketiga, situs longitudinal posterior sama dengan 8.2, posisinya juga sama, dorsosakral, habitusnya adalah fleksi kedua persendian tarsal. Nah, sedangkan yang keempat, 8.4, yang tidak saya peragakan, tapi boleh kalian pilih sebagai kasus untuk laporan, dan ini nilainya yang tertinggi. Makanya saya sebut dystocia challenge. Ya, situsnya longitudinal anterior, posisinya dorsosakral, habitusnya fleksi kedua karpal. Jadi, kasus 84 itu mirip dengan 83. Bedanya apa? Kalau 83 itu long posterior, 84 adalah long anterior, gitu. Ya. 3 kasus ini yang saya peragakan. Nanti untuk tugas laporan pilih 1 di antara 4 ini. Kemudian saya ingatkan kembali, setelah saya nanti memperagakan, maka kerjakan tugas praktikum. Ya. Praktikum peragaan khususnya yang saya asuh itu adalah student centered learning. Jadi aktivitas itu terfokus pada mahasiswa. Ya, bukan dosennya yang banyak menjelaskan, tapi justru kalian learning by doing. Ya, mengerjakannya. Dalam hal ini memperagakan. Harapannya supaya kalian paham sehingga ketika nanti koas ya mempelajari ini tidak sulit lagi. Ya, saya ingatkan kembali, ketika koas maka semua kasus yang saya peragakan dalam 4 kali pertemuan ini, ya pada waktu koas semuanya kalian harus peragakan, gitu ya. Nah, latihannya sekarang ini. Kemudian laporan praktikumnya bagaimana? Saya ingatkan kembali, ini seperti yang lalu, buatlah video peragaan dengan gerakan tangan, dengan alat, dengan penjelasan lisan, dan tentu dengan suara yang terdengar jelas. Ya, dari laporan yang pertama kemarin ada beberapa catatan yang nanti saya sampaikan. Ya, nah pilihlah 1 di antara 3 kasus yang saya peragakan atau kasus dystocia challenge. Ingat, hanya 1 ya laporannya, tidak 2 atau 3 atau 4. Pilih 1 di antara 3 yang saya peragakan atau pilih yang dystocia challenge. Ya. Nah, dalam memperagakan, ya, setelah memilih mana yang akan diperagakan, maka 4 poin ini yang disebutkan. Tidak perlu mengulangi menyebutkan nama saya, NIM, nggak perlu ya, supaya videonya ringkas. Nama dan NIM itu ada di nama file saja, NIM file. Ya, yang perlu disebutkan adalah begitu kalian memperagakan, meletakkan kedudukan fetus seperti apa, kalian sebutkan situs apa, posisi apa, habitus apa. Yang kedua, jelaskan kedudukan fetus yang Anda sebutkan di nomor 1. Nah, yang ketiga, sebutkan hambatannya, sehingga fetus tidak dapat lahir secara normal. Saya ingatkan kembali, yang namanya hambatan berbeda dengan habitus. Ya, kalau hambatan itu selalu mengandung 2 parameter. 1 parameter fetus, 2 parameter induk. Apanya fetus itu terhalang oleh apanya induk, begitu. Ya, kalau habitus tidak perlu menyebut seperti itu. Misalnya habitus vertex. Ya, kita tidak menyebut adanya parameter fetus dan induk. Itu yang ketiga, sebutkan hambatannya. Nah, yang keempat,
jelaskan pertolongannya secara urut, lengkap, benar, dan lancar. Jangan membaca. Ya. Jadi kalian harus paham betul. Oleh karena itu, tipsnya dalam membuat laporan peragaan, yang pertama, pilih salah satu kasus yang paling Anda pahami atau Anda kehendaki. Ya, bisa milih 8.1, bisa memilih 8.2, bisa memilih 8.3, atau bisa memilih 8.4 di Stokia Challenge. Ya, kalau sudah memilih, berlatihlah sampai Anda dapat memperagakan kasus yang dipilih itu dengan urut, lengkap, benar, dan lancar tanpa melihat catatan. Ya, kalau kalian melihat catatan, itu akan nampak di kamera dan saya bisa tahu, oh ini masih membaca. Ya. Nah, kalau dari latihan-latihan tadi sudah urut, lengkap, benar, dan lancar, ya, maka take video, rekam video Anda, ya, dengan wajah dan alat peraga dalam satu frame seperti yang nanti saya peragakan. Ya, di sini saya menggunakan 2 kamera, ya, dengan jarak 90 derajat supaya kalian bisa melihat dari 2 sisi. Tapi ketika kalian membuat peragaan, cukup 1 kamera, ya, tapi wajah dan alat peraga itu ada 1 frame. Ya. Nah, kemudian kalau take gambar Anda, take video Anda anggap sudah sempurna, maka simpanlah dengan nama file seperti ini. Perhatikan nama filenya, ya. Jangan berubah. Karena kalau berubah, saya kesulitan menemukan, ada kemungkinan nanti kosong nilainya. Ya. Dimulai dari kelas, kemudian NIM, nama depan, kemudian nomor topiknya. Misalnya seperti ini, B 0619 dan sebagainya, namanya Handika, ya, nomor kasusnya, nomor topiknya adalah 8.4, misalnya begitu. Nah, kumpulkan file video maksimum 150 MB ke Aula UNER. Namun, sebelum mengupload, tolong, sekali lagi, tolong diperiksa ulang. 1, penamaan file. Kedua, apakah file Anda bisa dibuka, bisa saya akses. Ya, karena ada beberapa file yang kemarin itu saya kesulitan mengakses. Ya, setelah saya upayakan beberapa kali baru bisa diakses, gitu ya. Syarat dan ketentuannya, gunakan benda apapun seadanya. Ada suara bocor. Ya, perhatikan ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ya, mikrofon off kecuali nanti ketika diskusi untuk mencegah kebocoran seperti ini, ya. Baik. Gunakan benda apapun seadanya yang Anda punya di rumah sebagai alat peraga, ya. Yang kedua, nah, yang kedua ini salah ya, share link itu enggak, tapi upload ke Aula, ya. Setiap kasus akan mempunyai nilai maksimum yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ya, video Anda akan diberi skor nilai 60 sampai 100, ya, tergantung kriteria urut, lengkap, benar, dan lancar. Ya, dengan demikian kalian tidak perlu lagi nanti ada ujian. Ya, saya ulangi lagi, nomor 2 itu tidak, ya, itu tidak pakai share link drive, tapi langsung ke Aula supaya tercatat di sana. Ya, juga hindarkan jangan ada yang mengirimkan satu persatu ke saya. Kalian bayangkan mahasiswanya jumlahnya keseluruhannya 280 sekian. Ya, kalau kirim ke saya khawatir ada yang tertumpuk, ya, akhirnya tidak tercatat di saya. Nah, selanjutnya catatan dari peragaan yang pertama kemarin, ada yang suaranya terlalu lemah.
Ya, itu sama dengan kasus-kasus tahun sebelumnya. Ada yang suaranya terlalu lemah. Sehingga saya harus memaksimalkan volume. Ya, ketika kemudian ganti ke video yang lain, ya, yang volumenya normal, wah, di telinga saya terlalu peka kemudian, ya, terlalu keras, bising. Ya. Kedua, ada yang masih membaca. Terlihat ya dari wajah Anda, ya, dari ekspresi Anda itu kelihatan masih baca apa enggak. Ya. Kemudian ada yang nama filenya itu cukup nama lengkap, ada yang nama file itu nama lengkap, cukup nama depan saja. Kenapa saya minta hanya nama depan? Karena kan sudah ada kelas, ada name, gitu. Kalau nama panjang itu saya kesulitan untuk membaca keseluruhan nama file. Yang keempat, ada kebisingan dari background. Nah, usahakan untuk take video itu ya di tempat yang relatif tenang. Ya, toh tidak lama, paling-paling tidak lebih dari 5 menit atau 10 menit, gitu. Kalau Anda lancar, nggak sampai 5 menit selesai filenya. Ya. Nah, yang kelima, ada yang nama filenya tanpa nomor kasus. Nah, ini yang susah, saya harus melihat satu persatu, kemudian cek nomor kasus yang mana, gitu ya. Nah, perhatikan juga pakaian tolong rapi dan sopan ya, pakai jas lab, gitu. Bukan apa-apa, kalian di sini belajar untuk menjadi seorang profesional, ya, learning how to be, dimulai dari cara bersikap termasuk dalam hal berpakaian, gitu ya. Baik, itu sebagai gambaran keterangan awal. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan peragaan. Pada kasus hari ini, kita akan mempelajari ya distokia salah letak fetus yang disebabkan oleh habitus pada ekstremitas kranialis kaki depan atau ekstremitas caudalis kaki belakang. Ya, perlu kalian ketahui kaki depan itu terdiri dari skapula, ya di sini skapula, humerus, di bawahnya adalah radius ulna, kemudian karpal, metakarpal. Ya, saya ulangi, skapula, humerus, radius ulna, karpal, metakarpal. Kaki belakang mirip. Bedanya apa? Kaki belakang tidak ada bentukan yang mirip skapula. Berarti dimulai dari femur. Kemudian tibiohibula, tarsal, metatarsal. Ya. Femur itu mirip dengan humerus pada kaki depan. Ya. Kemudian tibiohibula mirip dengan radius ulna pada kaki depan. Tarsal mirip dengan karpal pada kaki depan. Metatarsal mirip dengan metakarpal pada kaki depan. Nah, poin itu yang harus kalian ingat-ingat. Dan pertolongan pada fleksi kaki depan dan kaki belakang itu mirip jadinya. Ya, saya pasang pelvisnya. Ini ya. Ya, kelihatan. Jadi kasus yang pertama adalah begini. Perhatikan kedudukannya. Ya. Ini adalah situs longitudinal anterior. Posisinya dorsosakral, habitusnya adalah biscapular flexion. Fleksi pada kedua skapula di sini. Ya. Normalnya kedua kaki depan itu sudah menjulur ke pelvis inlet seperti ini. Ya, kaki sudah masuk semua. Normalnya. Ya, eutokia. Ketika kedua kaki depan sebatas skapula ini berada di dalam rongga uterus,
maka ini namanya habitusnya adalah biscapular flexion. Jadi saya ulangi, nama kasusnya, situsnya adalah longitudinal anterior, posisinya dorsosakral, habitusnya biscapular flexion atau fleksi kedua skapula. Ya. Kemudian deskripsinya atau penjelasannya, situs longitudinal anterior. Ya, ada dua parameter di situ, longitudinal dan anterior. Apa longitudinal? Sumbu memanjang fetus sejajar atau searah dengan saluran kelahiran atau dengan sumbu memanjang induknya. Anterior maksudnya bagian anterior fetus ini yang akan keluar terlebih dahulu. Ya, itu definisi dari longitudinal anterior. Kemudian definisi dari dorsosakral. Dorsum fetus menghadap ke sakrum induk atau fetus posisi telungkup. Habitusnya biscapular flexion, fleksi pada kedua skapula. Berarti persendian skapula ini berada di dalam uterus. Itu yang kedua. Hambatannya, apa hambatannya? Kalian bisa lihat di sini. Ya, saya ingatkan kembali, hambatan itu ada dua parameter, fetus dan induk. Dari fetusnya apa? Ya, kedua skapula fetus. Dari induknya apa? Pubis induk yang di bawah. Jadi, pada kasus ini hambatannya hanya satu, yaitu kedua skapula fetus ini terhambat di pubis induk. Ya, pertolongannya dimulai dari, karena kepalanya sudah keluar ya, kalian bisa melakukan diagnosis hidup mati. Dengan cara apa? Refleks menghisap, refleks berkedip, atau denyut jantung. Tangan kalian masuk untuk meraba di daerah torakalis untuk meraba denyut jantungnya. Refleks pedal bisa nggak dilakukan? Tidak bisa karena kaki di dalam. Ya, diagnosis yang bisa kita lakukan hanya 3, refleks menghisap, refleks berkedip, dan denyut jantung. Refleks pedal tidak bisa dideteksi. Ya, pertolongannya kemudian fiksasi kepala fetus. Ya, pada waktu kuliah sudah diajarkan bagaimana cara memfiksasi kepala fetus, yaitu tali diikatkan di frontalis fetus, jadi kemudian diikatkan di moncus. Nah, begini. Ya, sehingga titik tumbuhnya itu di occipital fetus. Ya, difiksasi, kemudian kita lakukan retropulsi. Apa yang diretropulsi? Ya, ingat-ingat. Yang diretropulsi itu adalah selalu bagian yang terhambat. Apa tadi yang terhambat? Skapula, ya kan? Maka pertolongannya, saya ulangi, setelah fiksasi kepala fetus, retropulsi skapula fetus, traksi di bawahnya tulang kembar radius ulna, tarik ke caudo dorsal. Ya, maka karpal fetus akan terhambat di pubis induk. Karpal diretropulsi, metakarpal diraih, kukunya digenggam, tarik ke caudo dorsal. Masuk, difiksasi, diikat. Lakukan dengan cara yang sama pada kaki sebelahnya. Jangan lupa, kaki depannya fetus juga 2. Kalau hanya 1, kemudian ditarik paksa, maka tidak akan bisa keluar. Ya, lakukan pertolongan pada kaki sebelahnya dengan cara sama. Saya ulangi, retropulsi skapula, traksi radius ulna, retropulsi karpal, traksi metakarpal, genggam kukunya, fiksasi. Nah, kedudukan fetus sudah normal. Situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, habitus normal. Baru dilakukan tarik paksa. Tarik paksa dilakukan pertama adalah ke caudo dorsal, sampai separuh tubuh fetus keluar atau 2/3 keluar. Setelah itu baru ke caudo ventral, ke arah bawah, sampai fetusnya keluar. Nah, begitu. Ya, itu kasus pertama. Jelas ya, saya kira ya.
Kasus kedua seperti ini. Perhatikan, kalau situs longitudinal posterior, normalnya seperti ini. Situs longitudinal posterior, posisi dorsosakral, habitusnya normal. Nah, gini ya. Bentar, ini saya jelaskan. Iya. Ya. Normalnya begini. Tapi kasus yang akan kita hadapi adalah kedua kaki belakangan ini masih masuk di dalam sini. Nah, begitu. Nah, ini ya. Perhatikan ini. Situs longitudinal posterior. Ya, ini ekornya di sini. Ya. Posisi dorsosakral, habitusnya bridge atau behind flexion. Jadi kaki belakangnya ini masih di dalam. Ya. Saya ulangi lagi, kasusnya ini situs longitudinal posterior, posisinya dorsosakral, gitu. Habitusnya adalah bridge. Definisinya, situs longitudinal posterior. Berarti ada dua parameter di situ, longitudinal dan posterior. Situs longitudinal artinya sumbu memanjang fetus sejajar atau searah saluran kelahiran atau searah sumbu memanjang induknya. Posterior berarti bagian posterior fetus itu yang keluar terlebih dahulu atau menghadap ke pelvis inlet. Habitusnya behind flexion atau bridge atau penekuan pada persendian acetabular. Ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, hambatannya apa? Pada kasus ini longitudinal posterior ada hambatan umum yaitu arah bulu. Nah, penjelasannya begini. Arah bulu hewan termasuk fetus sapi itu kan dari depan ke belakang. Ya kan? Dengan posisi seperti ini longitudinal posterior, ketika fetus itu ditarik, maka bulunya justru akan mengembang. Ketika mengembang, berarti volume menjadi lebih besar. Ya, itulah sebabnya menjadi faktor penghambat. Itu hambatan umum. Hambatan khususnya apa? Kalian lihat dari kedudukan fetus ini. Hambatannya apa ini? Terhadap pubis induk, yaitu pelvis fetus terhambat oleh pubis induk. Ya, ini kalau ditarik oleh peternak, ekornya tidak akan bisa keluar. Ya, hambatannya begitu. Pelvis fetus terhadap pubis induk. Pertolongannya mirip dengan fleksi pada skapula. Ya, perhatikan. Tahap pertama fiksasi ekor, karena ekornya tidak mengalami habitus. Fiksasi. Kemudian yang terhambat di retropulsi. Apa yang terhambat? Pelvis fetus, retropulsi. Tangan masuk, meraih tibiofibula. Kalau pada kaki depan, yang kita tarik tadi adalah radius ulna, ya kan? Pada kaki belakang, itu tibiofibula, tarik. Nah, akibatnya tarsal fetus tersangkut pada pubis induk. Kalau pada kaki depan tadi karpal, mirip kan? Langkah berikutnya, retropulsi tarsal fetus dengan ke bawah untuk meraba metatarsal, genggam kukunya, tarik ke caudodorsal. Masukkan fiksasi. Ya, lakukan dengan cara yang sama pada kaki sebelahnya. Saya ulangi. Retropulsi pelvis fetus, traksi tibiofibula, retropulsi tarsal, traksi metatarsal, fiksasi. Nah, ini dilakukan diagnosis hidup mati. Gimana caranya? Refleks sphincter ani, refleks pedal, ya, atau denyut umbilikus. Tangan kita masuk ke bawah untuk meraba umbilikusnya. Ya, kalau sudah selesai, lakukan tarik paksa secepat mungkin karena umbilikus itu ada peluang nanti tersepit. Kalau tidak cepat, fetusnya bisa mati. Ya, tarik ke caudodorsal,
Kalau 2/3 fetus atau separuh fetus sudah keluar, tariknya ke kaudo ventral sampai fetusnya keluar. Nah, kasus ketiga yang terakhir, kedudukan ya, adalah bagian astabularis. Tapi ini tarsalnya. Apa kedudukannya? Situs longitudinal posterior. Posisinya masih dorsosakral. Habitusnya adalah fleksi pada tarsal, ya, atau disebut dengan hook flexion. Ya. Nah, pengertiannya, deskripsinya, ada dua parameter, longitudinal dan posterior. Situs longitudinal, maksudnya sumbu memanjang fetus sejajar atau searah dengan sumbu memanjang induk atau saluran lahiran. Posterior maksudnya bagian posterior fetus yang menghadap ke pelvis inlet. Posisinya sakum induk, berarti fetusnya telung. Ya. Habitusnya fleksi tarsal. Tarsal itu terjadi penekuan. Nah, hambatannya apa? Hambatannya adalah umum arah bulu terhadap saluran kelahiran, dan yang kedua yang khusus adalah tarsal fetus terhadap pubis induk. Makanya mirip kasus kedua, fiksasi tarsal, akar tarsal diretropulsi. Menuju metatarsal, ya, tarik ke korpus dorsal. Nah, itu justru terjadi garis. Saya peragakan di kasus sebelahnya ya. Lihat. Perhatikan kaki belakang yang menghadap kamera. Ya. Ketika kaki sebelahnya saya retropulsi, maka perhatikan kaki ini akan masuk. Nah, ya. Sehingga fleksinya pada persendian astabularisnya. Ya. Maka pertolongannya adalah seperti kasus kedua, pelvis, retropulsi. Ya. Saya ulangi lagi ya kasus ini. Saya peragakan sekarang yang ditolong yang sebelah kiri dulu. Jadi begini kasusnya. Situs longitudinal posterior, posisi dorsosakral, habitusnya fleksi tarsal. Pertolongannya fiksasi ekor, retropulsi tarsal fetus, perhatikan kaki yang menghadap kamera. Nah, menjadi masuk. Ya. Raih metatarsal masuk pelvis inlet. Nah, perhatikan kaki yang ini. Ya. Ini menjadi fleksi di astabularis. Maka pertolongannya retropulsi pelvis, traksi tibiofibula, retropulsi tarsal, traksi metatarsal, kedudukan normal, longitudinal posterior, posisi dorsosakral, habitus normal. Diagnosis hidup mati, refleks sphincter ani, refleks pedal, atau denyut umbilicus. Ya. Kemudian tarik paksa ya, ke kaudo dorsal dulu. Setelah separuh atau 2/3 fetus keluar, baru ditariknya ke kaudo ventral sampai fetusnya keluar. Nah, begitu. Baik, 3 kasus itu yang saya peragakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saran saya, praktikum ini, ya, kalian mempunyai waktu sampai dengan pukul 16.00 praktikumnya, kan? Maka gunakan waktu ini untuk langsung mempelajari
kemudian langsung memilih kasus mana yang kalian anggap paling baik, langsung siapkan peragaannya. Ya, kalau selesai boleh langsung di-upload. Jangan ditunda. Kalau ditunda, khawatirnya kalian lupa. Ya. Lupanya itu lupa bukan hanya lupa belum mengerjakan, tapi termasuk lupa bagaimana cara pertolongannya. Ya. Jadi saran saya ini adalah betul-betul student centered learning. Berarti kalian melakukan praktikum ini sampai tuntas hari ini, kemudian langsung kumpulkan sehingga tidak ada lagi gangguan. Ya. Baik, saya tawarkan lagi. Adakah pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, cukup. Saya akhiri. Ya, semoga lancar dan sukses. Ada yang tanya? Enggak ya? Ya, semoga lancar sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.